Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agrin Sudarsa Putra untuk memenuhi tugas dan kewajiban saya untuk melaksanakan UTS dan dibuatkanlah video yang menjelaskan tentang telekomunikasi sederhana. Nah, di sini saya akan membahas ini untuk memenuhi tugas UTS tersebut dan mendapatkan nilai tentunya dari dosen Pak Desena. Dan karena Unjani yang menyelenggarakannya, oke, tanpa berbasa-basi lagi, ayo kita mulai. Oke, pertama, apa sih telekomunikasi itu? Semua orang bertanya, apa itu telekomunikasi? Apa yang dipikirkan tentang telekomunikasi? Nah, di sini akan kita bahas tuntas. Oke, telekomunikasi itu adalah ketika kedua orang itu berbicara, kita biasa menemukannya dengan dialog. Nah, tapi yang saya lakukan di sini adalah prolog. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya berbicara dengan Anda semuanya, tapi Anda tidak bisa membalas saya, membalas pembicaraan saya maksudnya. Oleh karena itu, di sini kita akan melakukan prolog saja. Nah, yang saya jelaskan di sini tentang telekomunikasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, telekomunikasi sederhana yang biasa kita kenal dengan komunikasi adalah interaksi yang terjadi antara transmitter dan receiver. Dalam komunikasi, tentu dilakukan beberapa hal penting terjadinya untuk melakukan terjadinya komunikasi. Nah, yang hal-hal penting itu apa sih? Oke, biasanya di sini kita menyebutkan dengan model. Nah, model itu sendiri dapat diartikan suatu hal yang harus ada dalam sistem komunikasi. Nah, oleh karena itu, elemen dari model komunikasi itu biasanya ada source system. Source system asing kan? Source system itu terbagi menjadi source dan transmitter. Lalu ada transmitter system, tambah asing lagi nih. Oke. Selanjutnya ada destination system, yaitu proses terakhirnya gitu. Destination system ada di receiver dan destination. Gimana sih? Apa yang dimaksudkan oleh saya? Oke. Biar lebih jelasnya, saya jelaskan lebih mendetail. Seperti yang saya jelaskan tadi, source system terbagi atas source dan transmitter. Nah, source system itu sendiri berarti elemen yang berfungsi sebagai pembangkit suatu data informasi yang akan ditransmisikan. Wow. Jadi source system itu sebagai elemennya gitu. Nah, dan transmitter sendiri adalah fungsinya dikenal sebagai pengirim data yang sudah dibangkitkan dari sumbernya. Nah, sumber itu sendiri berarti source-nya ini. Dan transmitter adalah pengirim datanya. Jadi source system itu menggabungkan pengaplikasian dari source yang dapat diartikan sebagai elemen yang berfungsi sebagai pembangkit pengumpulan datanya, dan transmitter. Transmitter itu sebagai pengirim data yang sudah dibangkitkan dari sumber. Nah, sumbernya ini karena sumbernya sudah dibangkitkan di source dan langsung kemudian dikirimkan ke transmitter. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya ada transmitter system. Transmitter system sendiri itu dapat diartikan dengan sistem transmisi, yaitu beberapa jaringan yang menghubungkan antara transmitter dan receiver. Wow, beberapa jaringan, bisa dibayangkan beberapa jaringan tersebut menghubungkan antara transmitter dan receiver. Nah, transmitter system ini sendiri berarti adalah bagian yang penting karena dia adalah penghubung antara transmitter dan si penerimanya atau receiver itu sendiri. Nah, kalau tidak ada penghubung seperti ini, maka tidak akan terjadinya telekomunikasi sederhana. Oleh karena itu, nah, apa sih receiver? Lalu tertulis di sini ada destination system yang berarti tujuan. Wow, semakin aneh lagi. Oke. Destination system terbagi atas dua, yaitu receiver
dan destination. Receiver itu sendiri yaitu penerima. Biasanya receiver ya juga mengolah suatu sinyal yang diterima menjadi sinyal yang asli. Nah, si receiver itu tidak hanya menerima saja, misalnya sinyalnya berupa klik atau berupa suara atau berupa apapun itu. Jadi si receiver tidak langsung menerimanya begitu saja, jadi dia mengolahnya kembali. Nah, destination sendiri itu adalah data informasi yang diterima oleh receiver. Nah, si destination ini yang mengindikasikan yaitu tujuan. Data informasi yang diterima oleh si receiver atau penerimanya. Nah, didestinasikan itu tujuannya gitu. Jadi tujuannya itu mendapatkan informasi dari si penerima. Dan dari si penerima ini kita bisa kirimkan ke tujuannya. Nah, oke. Tadi kan udah cukup nih membahas tentang telekomunikasi sederhananya. Nah, apakah Anda ingin lebih mengetahui telekomunikasi secara luas itu seperti apa? Wow, gitu kan. Oke, kita juga akan bahas tentang ini, telekomunikasi secara global. Oke. Telekomunikasi bisa diartikan adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, telekomunikasi jarak jauh yang biasa dilakukan itu bisa dibedakan menjadi 3 macam. Nah, salah satunya adalah komunikasi satu arah, yang keduanya adalah komunikasi dua arah, dan yang ketiganya adalah komunikasi semi dua arah. Satu arah bisa disebut dengan simplex, dua arah bisa disebut dengan duplex, dan semi dua arah disebut dengan half duplex. Wow, kenapa bisa seperti itu? Oke, pertanyaan yang baik. Nah, komunikasi satu arah yaitu pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, karena kita di sini menggunakan prolog atau komunikasi satu arah di mana saya saja yang berkomunikasi dan Anda tidak bisa membalas komunikasi saya. Oleh karena itu, yang kita lakukan di sini adalah komunikasi satu arah. Nah, untuk contohnya ya seperti yang saya lakukan. Bisa melalui media YouTube, lebih dari TV, dan radio. Oke, balik ke materi. Komunikasi dua arah atau duplex. Nah, duplex itu sendiri apa sih? Nah, komunikasi dua arah itu pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan. Contohnya, telepon dan VoIP. Ya, kita sudah tahu lah yang namanya telepon, kita bahas A dan pembalas atau receiver bisa membahas kita dengan B sekalian gitu. Dan selalu terjadi komunikasi, saling bahas membahas. Dan yang ketiga adalah komunikasi semi dua arah. Tadi dua arah, sekarang semi dua arah. Menarik. Semi dua arah ini atau half duplex adalah pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Bergantian namun berkesinambungan. Nah, contohnya kayak gimana sih? Nah, oleh karena itu, seperti yang kita lakukan biasa di WhatsApp gitu, kita ngechat gitu kan, kita ngechat teman atau saudara atau keluarga gitu, kita ngechat, halo apa kabar, gimana kabarnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibalas lewat chat. Nah, itu salah satunya komunikasi half duplex atau dua arah, dan yang paling intens dilakukan saat ini menurut saya, atau enggak emang itu saya yang melakukannya. Nah, bisa juga dilakukan dengan voice chat gitu. Di WhatsApp kita tekan voice chat, tunggu beberapa saat, dan teman kita atau keluarga kita membalasnya dengan voice chat juga. Nah, dan contohnya biasa yang dilakukan itu adalah di handy talkie. Oke, kita di sini ganti seperti itu contohnya, text dan chat room yang seperti saya tadi dijelaskan. Nah, dan selanjutnya tentang komponen dasar dari telekomunikasi. Nah, di sini ada informasi, pengirim, media transmisi, dan penerima. Nah, informasi, pengirim, media transmisi, dan penerima itu sangat berkesinambungan.
Informasi itu merupakan data yang dikirimkan atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Nah, informasi, datanya. Pengirim merupakan mengubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap dikirim. Pengirim. Informasi itu datanya, dan pengirim itu pengirimnya. Set. Nah, langsung ada media transmisi. Alat media transmisi. Alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim ke penerima. Tentu saja tahu kan, penerima adalah menerima sinyal elektromagnetik, kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan diubah menjadi informasi asli sesuai dari pengirim. Selanjutnya, karena sudah dirubah menjadi informasi asli oleh si penerima tersebut, diproses hingga bisa dipahami oleh pikiran manusia yang dikirim. Nah, jadi penerima ini, pemrosesan setelah data-data dan sinyal-sinyal tersebut, dia proses lagi supaya bisa dipahami oleh kita sebagai penerimanya. Oke, lanjut. Analog dan digital. Analog dan digital itu bisa disebut sebagai sinyalnya. Sinyal analog dan sinyal digital memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tahu contohnya? Di antaranya adalah sinyal analog bisa mengubah bentuk informasi dalam bentuk gelombang listrik. Nah, jadi si sinyal analog itu pertama dia menerima nih bentuk informasi. Kemudian dia ubah menjadi gelombang listrik. Sementara digital ini salah satu perbedaan dan keunikannya masing-masing. Digital, setelah infonya diubah menjadi sinyal analog, nah dia ubah lagi menjadi sinyal terputus-putus atau discrete. Discrete ini bentuknya seperti ini, antara 1 0 1 1 1 0 0 1 1, terus cuma 2 angka, 2 bit, 1 dan 0 saja. Mudah dipahami kan? Analog itu mengubah sinyal menjadi gelombang elektromagnetik, sementara sinyal digital mengubah sinyal analog dan diubah menjadi discrete atau bentuk sinyal yang terputus-putus. 1 0 1 1 1 0 0 0. Membahas selanjutnya, ini hanya info tambahan atau FYI, for your information. Nah, Antonio Meucci adalah penemu dari telepon. Dia adalah yang tercepat, terpesat, yang tumbuh dalam masa itu. Ya, sementara ya kita tahu lah, si Alexander Graham Bell ini yang sudah banyak diketahui sebagai penemu, sementara padahal dia adalah pemilik hak paten dari telepon tersebut itu sendiri. Nah, oke, kita tidak mau membahas masa lalu, kita kembali ke topik aja. Oke. Nah, setelah ditemukan transistor, IC, integrated circuit, dan prosesor, serta sistem penyimpanan, telepon menjadi semakin berkembang pesat, dan Alexander Graham Bell mendapatkan benefit yang lumayan dari hal itu. Dan dia dikenal sebagai penemu telepon oleh beberapa kalangan. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih telah memperhatikan video ini dengan baik semuanya. Jangan lupa dukung saya, dan terima kasih kepada Bapak Desena selaku dosen pembimbing untuk memperbolehkan saya melakukan video ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Baik, sampai jumpa.